akan mulai mempelajari hal-hal yang lebih berkaitan kepada statistik yang sifatnya inferensial gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Izin Pak. Ya. Sebelum memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih. Jadi kita mulai saja materi pada kesempatan kali ini. Saya share screen dulu ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang estimasi dan ukuran sampel, gitu ya. Nah, jadi kalian sebagai peneliti, kalian harus mengambil sampel, gitu kan ya. Ketika kalian melakukan penelitian, kalian akan mengambil sampel. Nah, kalian sudah tahu kalau statistik itu butuh sampel acak yang sifatnya sederhana. Tapi lain dari itu, kalian juga harus tahu berapa jumlah sampel yang diambil, gitu kan ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari di sini. Berapa jumlah sampel yang harus diambil. Dan bagaimana melakukan estimasi terhadap suatu parameter populasi. Gitu. Jadi yang akan kita pelajari di sini kurang lebih yaitu estimasi terkait dengan parameter proporsi populasi. Kemudian kita juga akan mengestimasi rata-rata populasi dengan kondisi standar deviasinya diketahui. Kemudian kita akan mengestimasi rata-rata populasi ketika standar deviasi tidak diketahui. Dan yang terakhir kita akan mengestimasi varian populasi. Oke. Di chapter 2 dan 3, kalian sudah belajar deskriptif statistik. Gitu ya. Di chapter 6, kalian sudah belajar distribusi Z, distribusi normal. Gitu ya. Z itu adalah distribusi normal standar. Nah, di pertemuan ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan mulai masuk ke dalam statistik inferensial. Oke. Nah, di dalam statistik inferensial ini ada dua aktivitas utama, yaitu yang pertama, kita akan menggunakan data sampel untuk mengestimasi parameter populasi. Kita akan mengira-ngira berapa sih nilai rata-rata populasi. Atau kita akan mengira-ngira berapa sih proporsi populasi. Atau standar deviasi populasi, seperti itu. Kemudian aktivitas yang kedua adalah menguji hipotesis atau klaim terhadap suatu parameter populasi. Jadi kita menguji hipotesis, apakah hipotesis tersebut signifikan atau tidak, gitu ya. Apakah hipotesis kita benar atau tidak. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, maka kita harus bisa menghitung estimasi dari beberapa nilai parameter populasi, yaitu proporsi, mean, dan varians. Di samping itu, kita juga akan mencoba menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi parameter. Oke, yang pertama, cara mengestimasi yang paling sederhana adalah estimasi poin. Ya, estimasi poin itu apa? Ya, estimasi titik. Nah, estimasi titik itu untuk parameter populasi adalah nilai sampelnya. Jadi, untuk
proporsi populasi, maka base point estimate atau estimasi titik terbaiknya adalah proporsi sampel, gitu ya. Nah, dari proporsi sampel tadi, kita juga akan menyusun, mengkonstruk confidence interval, ya, sehingga kita bisa mengestimasi suatu nilai proporsi populasi yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi kalau point estimate itu adalah suatu nilai tunggal, maka confidence interval itu adalah suatu nilai rentang. Oke. Kemudian dari data-data yang ada, kita juga bisa mencoba menghitung sample size atau ukuran populasi. Oke, jadi kita mulai dari point estimate. Point estimate itu apa? Tadi sudah saya sampaikan, point estimate itu adalah nilai tunggal. Nilai tunggal yang digunakan untuk mengaproksimasi atau menaksir suatu parameter populasi. Untuk proporsi, maka point estimate terbaiknya adalah proporsi sampel atau kita notasikan P/P. Ya. Nah, contohnya di sini kita punya contoh. In the chapter problem, we note that in a Pew Research Center poll, 70% of 1,501 randomly selected in United States believe in the global warming. So the sample proportion is P/P sama dengan 0,7. Find the best point estimate of the proportion of all adults in the United States who believe in global warming. Jadi berapa point estimate-nya? 0,7 ya. Simple. Kita langsung bisa prediksi point estimate yaitu 0,7. Oke. P sama dengan P/P. Nah, dari P/P tadi kita bisa susun confidence interval. Confidence interval itu apa? Tadi saya sampaikan yaitu suatu range, suatu rentang nilai, ya, range of value, rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi yang sesungguhnya, ya. Kemudian confidence interval itu kita notasikan sebagai CI. Oke. Nah, dalam confidence interval kita butuh suatu nilai confidence level. Ya. Jadi hati-hati di sini ada namanya confidence interval, ada namanya confidence level. Confidence level itu tingkat keyakinan. Artinya peluang 1 minus alfa. Ya. Yaitu suatu peluang 1 minus tingkat kesalahan. Gitu ya, 1 minus tingkat kesalahan. Yaitu menyatakan bahwa suatu penelitian dengan confidence level tertentu, maka dia punya tingkat keyakinan sebesar confidence level tersebut, gitu ya. Jadi kalau di sini confidence level, confidence interval actually does contain the population parameter, assuming that the estimation process is repeated a large number of times. Jadi kalau proses itu berulang-ulang kali, maka suatu parameter populasi itu akan muncul sebanyak confidence levelnya, gitu ya. Nah, di sini confidence level yang biasa kita gunakan itu ada 90%, ada 95%, dan ada 99%. Kalau 90% berarti alfanya 10%. Kalau 95% berarti alfanya 5%, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, dalam menginterpretasikan confidence interval, kita harus concern ya, harus hati-hati, jangan sampai salah
melakukan interpretasi. Salah satu bentuk interpretasi yang bisa kita lakukan seperti yang ada di sini. Jadi misalkan kita punya confidence interval sebesar 0,677, lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 0,723. Nah, kita bisa interpretasikan seperti ini. We are 95 confident that the interval from 0.677 to 0.723 actually does contain the true value of population proportion P. Artinya, kalau kita mengambil banyak sampel berbeda, gitu ya, kita ambil sampel yang berbeda sebanyak 1.501, gitu ya, dengan percobaan yang berbeda-beda, dan mencoba menyusun confidence interval, maka 95%-nya dari percobaan yang kita lakukan itu akan muncul proporsi populasi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ambil 1.501 sampel, gitu ya, kemudian kita lakukan lagi, kita ambil lagi 1.501 lagi, kita lakukan lagi 1.501 lagi, berkali-kali, maka 95% diantaranya nilai proporsi yang sebenarnya itu akan muncul di dalam confidence interval ini, gitu ya. Atau mungkin yang lebih sederhana, kita bisa lihat di sini, contohnya, misalkan kita punya data, kita ingin membuat confidence interval untuk laki-laki berumur 40 tahun, berat badan laki-laki berumur 40 tahun. Kita bisa state seperti ini. Dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata berat badan pria yang berumur 40 tahun berada di interval 50 sampai 120 kg. Nah, seperti itu ya. Yang state seperti itu. Permisi Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang itu apa sudah ketetapan ya Pak? Kalau misalnya alfa itu harus 10, 5 sama 1, itu ketetapan atau ada angka lain ya Pak? Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ketika kita menggunakan tingkat kesalahan alfa, kenapa biasanya kita pakai itu 5%, 10%, atau 1% gitu ya. Jadi, semakin besar tingkat kesalahan, semakin hasil perhitungan kita itu meragukan. Gitu. Kenapa? Karena tingkat kesalahannya besar gitu. Sehingga biasanya yang dipakai itu adalah 90% ke atas. Artinya apa? Dengan tingkat keyakinan 90% itu dianggap masih bisa diterima oleh masyarakat hasil penelitian kita. Ya, ambil contoh seperti ini, misalkan kita ingin menghitung quick count gitu ya, quick count pemilihan kepala daerah. Nah, kita pakai confidence level berapa nih dalam survei ini? Kalau kita pakai 50%, maka tingkat kesalahannya berarti 50% juga gitu ya. Nah, kalau sudah 50%, artinya penelitian ini punya tingkat kesalahan yang cukup besar. Orang jadi ragu untuk percaya. Sehingga kita butuh confidence level yang cukup tinggi. Minimal 90 gitu. Best practice kita pakai 90. Artinya tingkat kesalahannya hanya 10%. Gitu ya. Bahwa nanti ternyata proporsi pilihan A itu punya proporsi 40%.
si B punya proporsi 20%, si C punya proporsi 40%, misalkan gitu ya. Nah, kalau dengan derajat 90%, mungkin orang masih bisa pegang angka-angka itu. Tapi kalau tingkat keyakinannya hanya 50%, orang nggak akan percaya atau nggak bisa pegang nilai itu gitu ya. Nah, confidence level ini kan berhubungan langsung dengan derajat kesalahan tadi ya, 10%, 5%, atau 1%. Nah, kondisi ini juga bergantung dari kondisi. Maksudnya gini, ketika penelitian-penelitian sosial, tingkat keyakinan 90% itu masih sering digunakan, gitu ya. Karena kalau 99%, dikhawatirkannya sulit pembuktiannya, gitu ya, sulit untuk dibuktikan. Karena rentangnya besar, ya kan? Rentang usualnya itu besar. Untuk menjadi signifikan, itu butuh suatu nilai yang sangat-sangat berbeda, gitu ya. Tetapi beda halnya dengan lingkup kesehatan atau lingkup kedokteran. Contoh yang sekarang lagi populer adalah pemberian vaksin. Nah, pemberian vaksin ini akan sudah diuji di lab ya, bahwa dia mungkin bisa mengatasi virus. Tetapi kan juga harus diuji coba ke manusianya langsung untuk membuktikan apakah dia memang efektif atau tidak. Gitu. Nah, pembuktian tersebut harus dengan tingkat keyakinan yang sangat-sangat tinggi. Jangan sampai, kenapa harus sangat tinggi? Karena dunia kedokteran itu risikonya tinggi terhadap jiwa, ya, terhadap jiwa manusia, terhadap nyawa. Kalau kita sampai melakukan kesalahan, risikonya sangat besar. Nah, oleh karena itu mungkin dalam kedokteran kita butuh tingkat keyakinan 99%. Kalau 99% berarti apa? Berarti alfanya 1%. Tingkat kesalahannya 1%. Gitu ya. Menjawab nggak pertanyaan yang tadi? Oh, siapa? Jawab, Pak. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi kita lanjut. Nah, kalian sudah belajar Z value. Z value itu kita bisa gunakan, can be used, untuk membedakan antara sampel yang mungkin muncul dan juga sampel yang mustahil atau hampir mustahil muncul. Artinya apa? Unlikely to occur itu by coincidence ya. Jadi di sini kalau kita punya confidence level 95%, artinya 95% akan berada di tengah-tengah kurva ini. Kalau di tengah-tengah ini ada 95%, berarti sisanya 5% di luar area yang biru. Nah, karena confidence interval itu pasti di tengah-tengah, ya pasti di tengah-tengah, berarti di sisi kiri dan sisi kanannya ini harus sama besarnya. Sehingga 5% dibagi 2, di sini 2,5, di sini 2,5%. Nah, ini muncullah konsep alfa per 2 di sini ya. Oke, jadi untuk menghitung titik yang membatasi area biru dan merah ini adalah kita hitung Z alfa per 2-nya. Gitu ya. Nah, Z alfa per 2 nanti yang akan kita gunakan dalam confidence interval adalah yang positifnya. Karena nanti akan kita hitung plus minus. Jadi sudah tercover dalam plus minus. Jadi kita cukup menghitung Z positifnya saja. Oke, jadi critical value adalah nilai pada suatu batas yang membatasi suatu statistik sampel, ukuran sampel yang likely to occur dari nilai yang unlikely to occur, yang sulit untuk muncul gitu ya.
Oke, 95% tadi, kalau kita gunakan confidence 95%, berarti area kiri dan kanan 95% adalah 2,5%, 2,5%. Nah, berapa nilai Z-nya ketika 2,5% di kanan dan di kiri ini? Ternyata Z-nya adalah plus minus 1,96. Nah, yang akan kita gunakan yang positifnya saja nanti ya. Dan karena 95%, maka area di kiri rata-rata akan sama dengan area di kanan rata-rata, yaitu sebesar 0,475. 0,475. Nah, jadi setelah kita hitung Z, maka kita harus hitung margin of error. Margin of error kita notasikan sebagai E. Apa itu margin of error? Yaitu suatu nilai maksimal data bisa berbeda, ya, atau maksimal perbedaan antara dalam hal proporsi proporsi yang diobservasi dan juga nilai sesungguhnya dari parameter populasi, proporsi populasi. Nah, margin of error ini kita katakan juga sebagai maximum error of the estimate. Rumusnya seperti ini, yaitu E sama dengan Z alfa per 2 dikali akar dari P topi Q topi dibagi N. Jadi ketika kita ingin menghitung confidence interval untuk mengestimasi suatu proporsi populasi, maka kalian harus penuhi kategori ini. Yang pertama, sampelnya tadi adalah sampel acak sederhana, kemudian kondisi binomial distribution terpenuhi. Ini beberapa kondisi binomial distribution kalian sudah pelajari. Kemudian yang ketiga, minimal ada 5 sukses dan 5 gagal. Oke. Nah, ini bentuk dari confidence interval. Jadi, untuk menghitung confidence interval, kita hitung P topi minus E lebih kecil daripada P lebih kecil daripada P topi plus E. Di mana E sama dengan Z alfa per 2 akar P topi Q topi per N. Jadi sebenarnya gampang untuk menghitung confidence interval. Yang penting kalian tahu P topinya berapa, hitung margin of error berapa, tinggal disusun P topi plus minus E. Ini saja sebenarnya konsep sederhananya. Gitu ya. Kemudian dalam confidence interval, kita gunakan 3 angka di belakang koma. Ya, jadi untuk mengkonstruk confidence level, asumsinya dulu penuhi, kemudian cari suatu nilai Z, kemudian hitung margin of error, baru kalian bisa susun confidence intervalnya. Itu ya. Nah, contohnya ada di sini. In the chapter problem, we note that a Pew Research Center poll of 1,501 randomly selected US adults showed that 70% of the respondents believe in global warming. The sample results are N sama dengan 1501 and P topi sama dengan 0,7. Jadi apa dulu yang harus kita hitung tadi? Yang harus kita cari? N-nya sudah ada, P topi sudah ada. Cari apa? E, Pak. Cari E. Ya, cari E. Tapi sebelum cari E ada lagi tahapan yang untuk mencari E kita harus tahu Z kan ya. Jadi kita hitung Z-nya dulu. Nah, Z alfa per 2 ini kita harus hitung, berarti kita harus tahu alfanya dulu.
Ya. Jadi pertama kita cari alfa. Kalau confidence levelnya tadi, di sini, A, find the margin of error that correspond to a 95 confidence level, 95%. Jadi kalau confidence levelnya 95%, alfanya 5% gitu ya. Alfa per 2-nya 2,5%. Jadi Z-nya berapa? Z-nya adalah batas antara 0,975 di kiri dan 0,025 di kanan. Didapat Z-nya 1,96. 1,96 baru kita bisa hitung E-nya. Kita hitung 1,96 kali akar 0,7 kali 0,3 dibagi 1501. Didapat hasilnya 0,023. Nah, inilah margin of error. Jadi margin of error sudah kita dapat yang A. Yang B, find the 95% confidence level interval estimate of the population proportion P. Jadi masih pakai confidence level yang sama. Kemudian kita hitung confidence intervalnya. P top P plus minus E. P top P-nya berapa? 0,7. Ya, 0,7. E-nya 0,023, jadi plus minus. Kita hitung, didapat 0,677, lebih kecil daripada P, P lebih kecil daripada 0,723. Dapatlah confidence interval. Nah, kemudian yang C, based on the result, can we safely conclude that the majority of adults believe in global warming? Apa jawabannya? Apakah mayoritas orang dewasa mempercayai global warming? Iya, Pak. Percaya ya. Apa alasannya? 0,7 masih di rentang, Pak. 0,7 masih di rentang. Terus kenapa kalau 0,7 masih di rentang gimana? Maksudnya? Berarti masuk ke yang 95 itu, Pak. Masuk akurat 95%. Masuk akurat 95%. Oke. Kalau 0,7 pasti memang ada di rentang. Karena 0,7 itu kan point estimate. Dan rentang ini dihitung dari 0,7 plus minus E. Jadi 0,7 pasti ada di rentang. Gitu. Ada lagi tambahannya? Jawabannya? Ya, jadi dia lebih besar daripada 0,5. Jadi kalau kita berbicara mayoritas itu berarti kan lebih dari setengah ya. Karena lebih dari setengah berarti proporsinya itu lebih dari 0,5. Sekarang kita lihat confidence intervalnya itu berada di rentang 0,67 sampai 0,723. Artinya ini pasti sudah lebih besar daripada 0,5. Sehingga kita bisa katakan, kita bisa safely conclude bahwa orang dewasa mayoritas mempercayai global warming, gitu ya. Oke, yang D, assuming that you are a newspaper reporter, write a brief statement that accurately describes the result and includes all the relevant information. Oke, jadi di sini kalian sebagai newspaper reporter, apa yang akan kalian sampaikan? Nah, mungkin akan detail gitu ya, karena sebagai reporter. Kita coba lihat aja di sini bagaimana bisa dikemas. Jadi di sini kita sudah E-nya benar, confidence intervalnya udah sama. Jadi di sini kita bisa katakan safely conclude ya, that the majority of adults believe in global warming, karena lebih besar daripada 0,5. Nah yang D tadi, sebagai newspaper reporter, kita bisa sampaikan seperti ini. 70% dari orang dewasa di United States mempercayai adanya
mempercayai bahwa bumi semakin panas. Persentase tersebut didapat dari polling Pew Research Center dari 1.500 sampel orang dewasa. Secara teori, dalam 95% dari penelitian yang serupa, maka persentase tidak akan lebih besar daripada 2,3 percentage point. Jadi perbedaan persentase tidak akan lebih dari 2,3 percentage point. Di kedua arah gitu ya. Jadi bisa disampaikan seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi ketika kita ingin melakukan polling, survei, maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pahami. Yang pertama, tadi sampel harus sampel acak sederhana. Yang kedua, confidence level harus terdefinisi. Ya. Kemudian sample size juga harus terdefinisi. Kualitas dari hasil polling tergantung dari metode sampling yang digunakan. Nah, sekarang kita akan coba mengetahui cara bagaimana menghitung jumlah sampel. Suppose we want to collect sample data in order to estimate some population proportion. Pertanyaannya adalah seberapa banyak data harus didapatkan. Oke. Jadi untuk menghitung jumlah data yang ada secara simpel kita bisa transformasi saja rumus yang sudah kita pakai tadi, rumus margin error, kita transformasi menjadi rumus N. Nah, seperti ini. Jadi bisa didapat N sama dengan Z alpha per 2 kuadrat kali P topi, Q topi dibagi E kuadrat. Gitu ya. Nah, dalam hal P topi kita ketahui, maka rumus yang tadi bisa kita gunakan. Tapi bagaimana jika kita nggak tahu proporsi populasinya? Maka kita bisa gunakan rumus yang kedua ini. Ketika P topi tidak diketahui, maka kita bisa gunakan N sama dengan Z alpha per 2 kuadrat kali 0,25 dibagi E kuadrat. Nah, sebenarnya 0,25 ini muncul dari asumsi bahwa peluang sukses sama dengan peluang gagal. Artinya P topi dengan Q topi sama dengan setengah. Sehingga 0,5 dikali 0,5 didapat 0,25. Gitu ya. Kemudian terkait dengan jumlah sampel itu yang kita hitung adalah minimumnya. Sehingga kalau ada nilai desimal, kita round up ke nilai yang lebih tinggi. Oke. Kita lihat aja contohnya langsung di sini. Mungkin zaman sekarang internet semua orang sudah pakai ya, tetapi ini contoh ketika beberapa tahun yang lalu ada yang belum menggunakan internet, ada yang sudah menggunakan internet. Nah, the internet is affecting us all in many different ways. So there are many reasons for estimating the proportion of adults who use it. Assume that a manager for eBay, ya, asumsikan seorang manajer eBay ingin mengetahui persentase terkini orang dewasa yang menggunakan internet. Berapa jumlah orang dewasa yang harus disurvei? Supaya kita punya keyakinan 95% bahwa persentase sampel itu berada pada error yang tidak lebih besar daripada 3%. Gitu ya, 3 percentage point. Jadi apa saja yang diketahui di soal ini? %95 itu apanya? Confidence level, Pak. Ya,
confidence level. Jadi kalau confidence level kita tahu, kita bisa hitung alfa ya. Alfanya 5%. Kita punya alfa, kita bisa hitung Z-nya ya. Z-nya 1,96. Selain confidence level, ada 3 percentage point ini apanya? Margin errornya. Ya, margin errornya. Di sini dinyatakan is in error by no more than 3 percentage point. Jadi maksimum errornya 3% dia bilang. Kita bisa identifikasi ini sebagai margin of error, sama dengan 3%. Nah, pertanyaan yang A, in 2006, 73% of adult use the internet. Jadi 73% ini nilai apa? Topi, Pak. Ya, topi ya. Ya, ini sebenarnya sudah ada dicoret-coretan, tapi kita pura-pura aja nggak ada gitu ya. Jadi P-topinya 73%, berarti Q-topinya 27%. Kita hitung. Ini ada kuadrat ya, sorry. Ini ada kuadratnya. Ini ada kuadratnya. (1,96 kuadrat dikali 0,73 kali 0,27 dibagi 0,03 kuadrat. Didapat hasilnya 841,3. Nah, kemudian karena ada desimalnya, maka kita bulatkan ke atas tadi ya. Jadi 842. Seperti itu. Jadi minimum sampel yang dibutuhkan oleh seorang manajer eBay tersebut sebesar 842 responden. Nah, untuk kasus yang B, no known visible value of the proportion. Artinya proporsinya nggak diketahui di sini. Proporsi orang yang menggunakan internet nggak diketahui. Maka kita menghitungnya bagaimana caranya nih? Anggapannya 50-50, Pak. Ya, anggapannya 50-50. Jadi kita pakai yang 0,25 ya. 1,96 kuadrat kali 0,25 dibagi 0,03 kuadrat. Kita cek aja di sini hasilnya berapa. Ini yang tadi 842. Nah, ini kali 0,25 didapat 1068. Oke. Apa yang bisa kalian sampaikan dari perbandingan dua poin ini, poin A dan B? Poin A tadi dapatnya berapa? 842. 842. Poin B kita dapat 1068 jumlah sampel minimumnya. Jadi apa yang bisa kalian sampaikan di sini? Berarti kalau saya kalau di P-topinya berarti semakin sedikit Pak bukti yang dikumpulkan. Ya, tapi bukan bukti ya. Responden atau sampel yang dibutuhkan. Jadi sampel yang dibutuhkan ketika kita punya suatu nilai proporsi yang tidak sama dengan maka kita butuh jumlah sampel yang lebih sedikit. Atau bisa juga kita bilang, ketika kita tidak tahu proporsi suatu kejadian sukses itu terjadi, maka kita butuh sampel lebih banyak. Gitu ya. Logikanya make sense ya. Logikanya sesuai ya. Kalau kita nggak tahu proporsinya, maka kita butuh jumlah sampel lebih banyak. 1068. Ini adalah sampel terbanyak yang mungkin dari rumus ini. Dari Z alfa per 2 kuadrat kali P kali Q per E kuadrat. Ya. Nah, ini konteksnya lain lagi dalam hal confidence intervalnya sudah diketahui. Gimana cara menghitung point estimate dan juga margin of error? Sebenarnya gampang saja. Untuk menghitung point estimate, kita hitung saja batas atas confidence interval ditambah batas bawah confidence interval dibagi 2. Sementara margin of error, batas atas
confidence interval dikurangi batas bawah confidence interval dibagi 2. Seperti itu ya. Ya, sampai sini kita sudah bahas estimating proportion population. Apa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas estimating population mean. Jadi mengestimasi rata-rata populasi. Dalam hal sigma diketahui, dalam hal standar deviasi diketahui. Jadi di sini kita konsepnya sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Jadi kita cari tahu dulu point estimate-nya. Oke. Point estimate-nya untuk rata-rata itu adalah X bar. Rata-rata sampel ya. Rata-rata sampel itu X bar. Kemudian dari rata-rata sampel sebagai point estimate kita bisa hitung confidence intervalnya. Setelah kita cari margin of error-nya. Gitu ya. Jadi dalam population mean, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah simple random sample, kemudian standar deviasi diketahui, kemudian salah satu atau kedua kondisi ini terpenuhi, yaitu populasi berdistribusi normal atau N lebih besar dari 30. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung margin of error-nya? Di ukuran rata-rata ini, maka margin of error-nya adalah Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Oke. Jadi sigma per akar N. Sebenarnya perbedaannya hanya di sini. Sigma per akar N. Kalau tadi kan akar P topi per N. Kalau di sini sigma per akar N. Jadi sampel mean itu adalah estimator yang tidak bias. Artinya apa? Tidak bias itu, ada yang bisa bantu nggak? Ada yang tahu nggak maksudnya naksir tak bias itu gimana? Kita sudah pernah belajar nih di teorem limit pusat. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Artinya, ya ada yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan. Kalau menurut saya, bias itu artinya bisa punya beberapa makna gitu Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya Bisa gimana? ambigu gitu Pak. Bisa ambigu. Nah, hasilnya. Kalau apa tuh? Kalau penaksir tak bias? Atau penaksir yang bias? Yang bias Pak. Oh, penaksir bias itu bisa ambigu. Oke. Ya, mungkin bisa juga seperti itu tuh. Tapi mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan lebih spesifik lagi? Mungkin saya Pak. Ya, gimana? Unbiased estimator itu, jadi estimasinya itu tuh hampir sama atau mendekati dengan parameter benarnya gitu Pak. Ya, mendekati parameter sebenarnya, unbiased. Oke, jadi kalau suatu penaksir, ya, suatu statistik sampel itu dikatakan penaksir tak bias, artinya
semakin banyak sampel yang digunakan, nilai statistik tersebut akan semakin mendekati nilai parameter populasinya. Nah, dalam hal mean, dalam hal rata-rata, berarti X bar ini penaksir tabias, artinya semakin banyak jumlah data yang digunakan, sampel yang digunakan, maka nilai X bar akan semakin mendekati mu-nya, akan semakin mendekati rata-rata populasinya, gitu ya. Nah, itu supaya lebih spesifik sih, dijelaskannya seperti itu. Oke, jadi kita balik lagi ke sini, confidence interval, susunannya seperti ini, X bar plus minus margin of error. X bar minus E lebih kecil daripada mu, mu lebih kecil daripada X bar plus E. Oke, kita lihat contoh di sini. People have died in both an aircraft accident because an obsolete estimate of the mean weight of man was used. In recent decades, the mean weight of man has increased considerably. So, we need to update our estimate of that mean so that both aircraft, elevator, and other such devices do not become dangerously overloaded. Using the weight of man from dataset 1 in Appendix B, we obtain the sample statistic for the simple random sample. Jadi yang diketahui di sini adalah banyak orang meninggal akibat adanya kecelakaan di kecelakaan kapal boat dan juga aircraft. Nah, ini dicurigai penyebabnya adalah sudah usangnya estimasi rata-rata berat badan laki-laki. Sehingga ingin dicek apakah memang sudah usang atau belum. Sehingga yang harus kita cek adalah rata-rata berat badan laki-laki sekarang gitu ya. Nah, dari 40 orang didapat berat badan sebesar 172 pon. Kemudian dari beberapa penelitian lain didapat juga informasi bahwa populasi berat badan laki-laki memiliki standar deviasi 26 pound gitu ya. Jadi kita sudah punya N, X bar, dan sigma di sini. Kita bisa hitung. Oke, yang di A. Find the best point estimate of mean weight of the population of all mean. Best point estimate tadi sama dengan X bar ya. Jadi mu sama dengan 172 pound. Construct 95 confidence interval estimate of the mean weight of all men. Nah, di sini kita hitung dulu E-nya. Tapi untuk bisa menghitung E, kita cari Z-nya dulu. Kita masih pakai 95%, maka Z-nya masih yang sama, 1,96. Didapat E-nya 8,05. Sehingga kita bisa construct confidence interval di sini ya. 172,55 minus 8,05 plus minus gitu ya, didapat 164,5 sampai 180,6. Nah, inilah confidence intervalnya. Gitu. Kemudian yang C, pertanyaannya, what do the results suggest about the mean weight of 166.3 pound that was used to determine the safe passenger capacity of water vessel in 1960. Jadi di tahun 1960, rata-rata berat badan yang digunakan itu 166,3. Oke, pertanyaan saya, ini masih relevan atau tidak? Berdasarkan perhitungan statistik yang sudah kita lakukan. Tidak, Pak. Oke, kenapa tidak relevan lagi? Kenapa sudah tidak relevan lagi? Ada yang bisa bantu?
Gimana? Tadi siapa yang jawab tidak tadi? Saya, Pak. Ya, Umi, kenapa menjawab tidak, Umi? Mungkin dari soalnya yang adanya peningkatan berat badan, jadi pas waktu 1960 kurang relevan gitu, Pak. Ada peningkatan berat badan dari soalnya. Ya, itu kan ininya ya, ada yang mencurigai adanya peningkatan berat badan. Tadi rata-rata yang dihitung jadi 172,55 ya. Sementara acuan sebelumnya itu 166,3. Nah, sekarang pertanyaannya, masih relevan nggak nih 166,3? Pak, tidak, Pak, kalau dilihat dari intervalnya. Tidak, kalau dilihat dari intervalnya. Intervalnya berapa? 164,5 sampai 180,6. Berarti kan 166,3 masih masuk di interval nih. Bener nggak? Gimana? Ada yang bisa bantu? Yang lain? Oke. Jadi ketika berat badan sebelumnya itu acuannya 166,3, sementara kita punya confidence interval bahwa 164,5 lebih kecil daripada mu lebih kecil daripada 180,6, artinya 166 ini masih berada dalam interval, gitu ya, masih ada di sini, masih ada di dalam interval, sehingga kita bisa katakan ini masih relevan, gitu. Secara statistik dengan tingkat keyakinan 95%, apa ya, acuan ini belum bisa kita katakan kadaluarsa, belum bisa kita katakan salah, gitu. Secara statistik ya, secara perhitungan statistik belum bisa kita katakan salah, karena masih berada di dalam rentang ini. Itu. Nah, sekarang itu kalau kita tutup mata, kita hanya berbicara secara statistik, ya itulah hasilnya begitu ya. Sekarang apakah ada lagi yang bisa kalian improve? Kalau memang kalian ini punya tendensi ya, sepertinya ini sudah obsolete gitu ya, tetapi kita belum bisa buktikan secara statistik, ya maka nyatakanlah seperti itu. Secara statistik nilai ini masih relevan gitu ya, seperti yang dinyatakan di sini. Based on confidence interval, it is possible, masih mungkin bahwa rata-rata berat badan itu 166,3 gitu ya, bisa menjadi rata-rata berat badan laki-laki sekarang. However, namun demikian, dengan base point estimate 172,55, suggest that the mean weight of man is considerably greater than 166,3. Sebenarnya 172,55 ini sudah cukup signifikan berbeda dibandingkan 166,3. Tapi secara statistik dengan tingkat keyakinan 95% belum bisa terbukti. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mungkin harus melakukan penelitian dengan data yang lebih banyak. Additional data should be collected, gitu ya. Jangan-jangan dengan penambahan data nanti bisa membuktikan lebih baik bahwa dia signifikan berbeda, gitu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di sini. Gimana, bisa dipahami, Umi? Bisa, Pak. Ifah ya, Ifah. Ya, Ifah. Jadi gitu ya. Secara statistik ini masih relevan. Tapi kalau kalian ada pertanyaan seperti ini,
kalian menjawab masih relevan, itu sudah cukup, gitu ya. Karena di sini ini pengembangan, tendensius kalian, pengembangan improvisasi kalian, gitu ya. Oke, dari tadi kita berbicara confidence interval, sekarang kita coba menghitung sample size-nya. Jika diketahui rata-rata, gitu ya tadi ya. Finding a sample size for estimating a population mean. Jadi ketika diketahui standar deviasi, ya, maka kita bisa hitung N sama dengan Z alpha per 2 dikali sigma per E dikuadratkan. Dan sama seperti sebelumnya, untuk sample size, round up the decimal, gitu ya, decimal value. Ya, Ya, izin tanya Pak. Kalau ya silakan. tadi Bapak bilang yang poin C itu katanya kita perlu lebih banyak data ya Pak, karena istilahnya walaupun secara statistik masih relevan, berarti yang lebih berarti itu dihubungkan sama rumus yang N tadi Pak. Oh, dihubungkan dengan rumus N. Jadi gini, menghitung N dengan menghitung confidence interval itu tidak bisa dilakukan bersamaan, gitu ya, dengan data yang ada. Kenapa? Karena ini saling meniadakan. Maksudnya gimana saling meniadakan? Jadi gini, kita punya N, di mana perhitungannya adalah Z alpha per 2 kali sigma per E. Gitu ya. Sementara kalau confidence interval itu kita sudah punya N-nya. Ketika kita ingin mengukur margin of error, kita harus punya N-nya. Jadi ini kejadian yang saling meniadakan. Ini nggak bisa dihitung secara continuous atau bersamaan. Oke, Cari Pak. E-nya dulu, baru cari N-nya dulu, itu nggak bisa. Entah kalian disuruh mencari, entah kalian suruh mencari E lalu mencari confidence interval, atau kalian disuruh mencari N. Gitu. Oke, paham ya? Ya, jadi yang tadi dimaksud dengan N tadi, ya berarti itu justifikasi bahwa sepertinya masih perlu menambah N, gitu saja. Oke, kita balik lagi. Jadi, nah ini finding the sample size N ketika sigma tidak diketahui. Ada beberapa cara untuk mengaproksimasi sigma jika tidak diketahui. Kita bisa gunakan range bagi 4, atau yang kedua kita bisa gunakan perhitungan standar deviasi sampel, S, ya, dan kita gunakan itu sebagai sigma, karena dianggap sebagai point estimate, gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa juga kita gunakan studi-studi sebelumnya, mengenai standar deviasi dari ukuran yang digunakan. Tapi sebenarnya khususnya yang nomor 1 ini ya, ini tidak untuk kalian gunakan ketika kalian bisa menghitung data yang sifatnya lengkap, gitu ya. Jadi data lengkap nih, ada 20 sebaran data, terus kalian disuruh mencari standar deviasi. Kalian nggak bisa hanya menggunakan rumus ini, gitu ya. Ini rumus yang sifatnya approximate, gitu ya, pendekatan kasar. Makanya di sini bukan sama dengan, tetapi approximate. Ini tanda approximate, tidak literally sama dengan. Tapi kalau misalkan kalian lagi dalam suatu kondisi, kalian tahu hanya rentangnya saja, kemudian kalian ingin mengira-ngira standar deviasinya, ya kalian bisa gunakan formula ini, gitu ya. Tapi tidak untuk perhitungan yang ada di soal, kecuali memang ditanyakan range of thumb ya. Jadi di sini
ada contoh soal. Assume that we want to estimate the mean IQ score for the population of statistics student. How many statistics student must be randomly selected for IQ test? If we want, jika kita ingin tingkat keyakinan 95% bahwa rata-rata sampel berada dalam 3 poin dari rata-rata populasi. Nah, ini kita bisa hitung yang kita ketahui di sini apa saja? Confidence level dan 3 ini apa 3? Error, Pak. Margin error. Jadi sample mean within 3 IQ point ya. Rata-rata sampel berada di antara 3 poin dari rata-rata populasi. Jadi 3 poin ini adalah margin of error-nya. Sehingga kita bisa hitung alpha per 2, Z alpha per 2, dan E-nya. Kita bisa hitung seperti ini. Tapi untuk kasus ini saya kurang paham sigma 15 ini dapat dari mana. Tapi mungkin dari salah satu dari 3 pendekatan ini ya. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Gitu. Tapi kita ambil ini langsung aja. Di sini tujuannya kita bisa menghitung N. Jadi N sama dengan 196 kali 15 per 3 kuadrat. Didapat 97. Oke. Nah, itu perhitungan berkaitan dengan confidence interval untuk rata-rata sampel jika sigma diketahui. Ada pertanyaannya sampai sini? Belum ada ya? Oke, belum ada. Kayaknya azan zuhur ya. Kita break aja dulu ya. Sebentar, kita tunggu azan zuhur. Kita mulai lagi 11.50 ya, 5 menit lagi ya. Baik, Pak.
Oke, kita lanjut lagi. Kemudian session selanjutnya, estimating a population mean ketika sigma tidak diketahui. Nah, ketika kita tidak mengetahui nilai standar deviasi, maka kita bisa hitung confidence interval dengan menggunakan student T distribution. Gitu ya. Nah, apa itu student T distribution? Kalian sudah belajar belum student T? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, jadi student T, distribusi student T itu sebenarnya mirip dengan distribusi normal standar Z, gitu ya. Hanya saja dia punya variability, punya variasi yang lebih lebar, gitu ya. Jadi bentuk kurvanya sama-sama simetris, bell shape, tetapi punya variasi, ya, punya deviasi yang lebih lebar. Gitu ya. Jadi standar deviasinya lebih besar daripada 1. Oke, sebelum ke T, kita bahas di sini sample mean is base point, masih sama, base point estimate. Nah, kemudian untuk menghitung distribusi T, ini T sama dengan X bar minus mu dibagi S per akar N. Sebenarnya mirip juga kan dengan Z ya. Z untuk rata-rata sampel sama dengan X bar minus mu dibagi sigma per akar N, sama. Hanya perbedaannya hanya di sigma atau di S, gitu saja. Kalau sigma kita gunakan Z, kalau S kita gunakan T. Oke. Nah, tapi kalau untuk membaca tabelnya, kalian harus gunakan tabel T. Nah, tabel T itu tergantung dari degree of freedom-nya. Ya, degree of freedom. Degree of freedom itu adalah N-1. Hitungannya adalah N-1. Oke, jadi degree of freedom sama dengan N-1. Jadi kita bisa hitung margin of error ketika sudah punya nilai T alpha per 2. Yaitu E sama dengan T alpha per 2 dikali S per akar N. Dengan degree of freedom N-1. Kemudian kalau sudah bisa menghitung margin of error, maka kita tinggal susun confidence intervalnya, yaitu X bar minus E lebih kecil daripada mu lebih kecil daripada X bar plus E. Gunakanlah tabel A3 di buku ya. Nah, kita lihat saja langsung soalnya. Bentuk soalnya, a common claim is that garlic lower cholesterol level. Jadi di sini klaim yang cukup populer adalah bahwa bawang putih bisa menurunkan kolesterol. Dilakukan tes untuk menguji efektivitas bawang putih dengan 49 subjek, dilakukan treatment menggunakan suatu dosis bawang putih, ya, suatu dosis bawang putih. Kemudian kolesterol mereka diukur sebelum dan sesudah treatment. Kemudian dari pengukuran sebelum dan sesudah itu diukurlah perubahan kadar kolesterolnya. Dan didapat bahwa rata-rata perubahan kolesterolnya sebesar 0,4 dengan standar deviasi 21,0. Ya. Nah, dari sini use the sample statistic of N sama dengan 49, X bar sama dengan 0,4 dan S sama dengan 21. Jadi kalian harus tahu ini standar deviasi apa? 21 ini. Apakah standar deviasi populasi atau standar deviasi sampel gitu ya. Kalau ini standar deviasi sampel, maka gunakanlah T. Oke. Jadi to construct a 95% confidence interval estimate of the mean net change in LDL cholesterol after garlic treatment. Jadi suruh menyusun confidence intervalnya.
What does confidence interval suggest about the effectiveness of garlic in reducing LDL cholesterol? Oke, jadi kita ketahui confidence level 95%, sehingga alpha 0,025, sehingga T 0,025. Kita hitung dengan degree of freedom-nya berapa? Pak. Ya, 48. 49 minus 1 ya. Nah, sekarang kalian bisa baca nggak di tabelnya? Kalian bisa dapat bahwa dengan degree of freedom 48, T-nya 0,025. Tabel A3. Ada nggak degree of freedom 48 di tabel A3? Ada? Nggak ada. Jadi di tabel A3 ini tidak ada degree of freedom 48. Adanya degree of freedom 45 atau 50 gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Jadi kita gunakan degree of freedom yang paling dekat. Karena 48 dekat ke 50, maka kita gunakan yang degree of freedom 50. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kolom ini menyatakan apa. Jadi kolom ini ada 2 baris keterangannya, area in one tail dan area in two tail. Jadi maksudnya area in one tail 0,025 itu sama juga dengan area in two tail 0,05 gitu ya. Area in one tail 0,005 sama dengan area in two tail 0,01. Itu nilainya sama. Jadi kita bisa lihat di sini degree of freedom 50, area in one tail-nya 0,025. Didapat 2,09. Seperti ini ya. Dari sini kita cari E-nya. E sama dengan sekian dikali 21 dibagi akar 49. Didapat E-nya 6,027. Kemudian kita susun CI-nya jadi 5,627 sampai 6,427. Oke. Sekarang bagaimana menjawab pertanyaan ini? Apakah confidence interval menyatakan bahwa bawang putih itu efektif dalam menurunkan kolesterol? Apa jawabannya? Tidak ya, Pak? Ya, kenapa tidak? Kalau menurut saya yang rata-ratanya 0,4 tuh nggak masuk rentang, Pak. Nggak masuk rentang 0,4. Oke. Kenapa nggak masuk rentang 0,4? Sorry, ini bukan 5, ini minus nih. Ini minus 5. Nah, gini ya. Minus 5. Jadi 0,4 masuk rentang. Nah, apakah bawang merah ini efektif dalam menurunkan kolesterol? Efektif, Pak. Efektif. Kenapa? Karena masuk rentang, Pak. Kenapa? Masuk rentang. Apanya yang masuk rentang? Ya, apanya yang masuk rentang nih? Oke, kalau efektif itu artinya penurunannya bagaimana? Nilai penurunannya bagaimana? Jadi ini kan datanya data penurunan, data perubahan ya. Diukur their change in their level of cholesterol
have a mean. Jadi perubahan kadar level kolesterolnya memiliki rata-rata 0,4. Jadi rata-rata ini adalah rata-rata perubahan level kolesterol. Oke. Sekarang saya tanya, bawang putih itu sukses kalau penurunan kolesterolnya bagaimana? Kalau dia cukup besar, Pak. Cukup besar. Tinggi, Ya. Pak. Cukup tinggi. Artinya dia memiliki penurunannya itu positif dengan nilai yang cukup gitu ya. Tidak sama dengan 0 ibaratnya gitu ya. Tetapi rentang interval yang kita punya di sini, confident interval yang kita punya di sini, ini berada dari minus 5 sampai positif 6, sekian. Dari minus 5 sampai positif 6, berarti bisa jadi penurunannya itu negatif, bisa jadi penurunannya positif. Bisa jadi juga tidak terjadi perubahan. Nah, karena semua kondisi ini masih mungkin, maka kita belum bisa katakan bahwa bawang putih itu efektif menurunkan kadar kolesterol, gitu ya. Jadi kalau untuk bisa menyatakan bawang putih ini efektif, kita harus punya rentang yang positif. Misalkan mulai dari 0,1 sampai 6, sekian. Nah, ini sudah efektif berarti kan? Karena sudah jelas-jelas menyatakan perubahan yang positif. Gitu. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Jadi kita lanjut kalau gitu. Kemudian di sini ini perhitungannya tadi ya. Kita sudah bahas. Jadi did not affect LDL cholesterol level. Jadi suggesting that the garlic treatment did not affect the LDL cholesterol level, gitu ya. Nah, tadi saya bilang bahwa student T itu mirip dengan Z. Di sini ada properties dari student T distribution. Jadi semakin banyak N, ya, bentuk kurvanya akan semakin memapat ke tengah. Artinya variasinya akan semakin kecil. Semakin tinggi N, variasinya akan semakin kecil. Kemudian T juga punya bentuk simetris, bell shape. Tetapi karena dia itu tadi lebih besar deviasinya, maka variability-nya lebih besar daripada normal. Semakin kecil sampel, semakin besar variability-nya. Kemudian punya nilai tengah T sama dengan 0 seperti Z, tapi karena variasinya itu lebih besar, maka standar deviasinya itu lebih besar daripada 1. Tidak seperti standar deviasi normal distribution yang sama dengan 1 gitu ya. Dan semakin besar N, student T akan semakin mengarah ke distribusi normal. Nah, ini digambarkan seperti ini. Kalau kita punya N-nya 3 saja, bentuk kurvanya seperti yang warna orange gitu ya. Warna orange ini. Nah, ketika kita punya N lebih banyak, misalkan 12, maka bentuk kurvanya akan semakin memapat ke tengah, punya variasi yang lebih kecil, gitu ya. Dan dia akan semakin mengarah ke kurva yang biru ini. Di mana kurva biru ini adalah kurva normal standar, gitu ya. Nah, ini diagramnya untuk bisa lebih memahami secara helikopter view gitu ya. Kalau kita punya sigma diketahui, kemudian kita punya informasi bahwa distribusi itu berdistribusi normal, populasi berdistribusi normal, maka kita gunakan Z. Kalau dia tidak ada informasi berdistribusi normal, kemudian N lebih besar daripada 30, maka masih bisa gunakan Z. Tapi jika tidak ada informasi normalitas populasi,
N-nya juga lebih kecil dari 30, maka gunakanlah non-parametrik. Dalam hal tidak diketahui sigma, tapi populasi berdistribusi normal, maka gunakanlah T. Gitu ya. Nah, kemudian distribusi populasi tidak diketahui berdistribusi normal, tetapi N-nya lebih besar dari 30, maka gunakanlah T. Kemudian dalam hal N-nya juga lebih kecil daripada 30, maka gunakanlah non-parametrik. Tapi sayangnya non-parametrik ini tidak kita pelajari di mata kuliah kita kali ini gitu ya. Ini sama seperti tadi. Ya, sampai sini kita sudah belajar tentang estimating proportion population, estimating mean population, ketika sigma diketahui dan sigma tidak diketahui. Di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang mengestimasi varians populasi. Untuk varian populasi, kita menggunakan probability distribution chi-square. Ini bacanya chi-square ya. So we can construct confidence interval estimate of a population standard deviation or variance. Jadi kita bisa gunakan chi-square ini untuk mengestimasi variance atau juga standar deviasi. Standar deviasi gampang saja, tinggal akar dari variance-nya, gitu ya. Nah, ini rumus untuk chi-square distribution, yaitu chi-square sama dengan n-1 dikali s kuadrat dibagi sigma kuadrat. Dalam chi-square kita juga butuh degree of freedom, yang besarnya adalah n-1. Kemudian, bentuk dari distribusi chi-square ini tidak seperti T atau Z. Dia tidak simetris, gitu ya. Apa nih namanya, bentuknya? Untuk kurva yang biru ini? Masih ingat? Skew to the right. Ya, Skew skew ke to the kanan. right, benar. Ya, skewed ke kanan. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa nilai chi-square ini tidak bisa negatif. Tidak bisa negatif, kenapa? Karena dia punya batas paling kiri. Batas paling kirinya itu 0. Jadi beda dengan Z. Kalau Z itu kan terbuka ya, dia bisa sampai berapapun gitu ya. Walaupun semakin kecil, semakin kecil. Tapi kalau di chi-square ini dia punya batasan 0. Di samping itu juga dari namanya, chi-square kuadrat, dia tidak mungkin 0. Gitu ya. Lalu bisa kita lihat juga di grafik yang sebelah kanan, DF10 kurvanya berwarna biru. Ketika DF sama dengan 20, kurvanya berwarna merah. Maksudnya adalah semakin besar di degree of freedom, kurva akan semakin bergeser ke kanan. Artinya juga semakin banyak sampel, karena degree freedom itu kan sampel kurangi 1 ya, n-1. Jadi semakin banyak sampel, maka bentuk kurva chi-square akan semakin mengarah ke kanan dan akan semakin simetris gitu ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. A simple random sample of 10 voltage level is obtained. Jadi suatu sampel acak sederhana dari tingkat voltase dikumpulkan. Construction of confidence interval for the population standard deviation, sigma, requires the left and right critical value of chi-square corresponding to a confidence level of 95% and a sample size of n sama dengan 10. Find the critical value of chi-square separating an area of 0.025 in the left tail
and an area 0.025 in the right tail. Jadi kita disuruh mencari chi-square yang membatasi 0,025 di kiri dan 0,025 di kanan, gitu ya. Gimana cara kita mencari titik chi-square di sini dan di sini? Nah, kita lihat dulu degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya adalah 9. Oke. Jadi chi-square ini kalian coba lihat tabelnya adalah tabel A4. Nah, di tabel A4 kita punya sisi kiri itu degree of freedom. Nah, untuk kolom ke kanan itu ada informasi area to the right of critical value. Jadi area di kanan critical value. Sehingga kalau kita ingin mencari titik di sini, area to the right of critical value-nya berapa? (0,025) Pak. 0,025 itu kan area sebelah kirinya. Kalau area to the right of the critical value, artinya area di kanan critical value, ini areanya berapa besarnya? 95. 95 kah? Berapa area di kanan ini? Ingat, total area sama dengan 1. Kalau area di kirinya itu 0,025, area di kanannya berapa? 0,975. Maaf, Pak. Ya, 0,975 ya. Jadi kalian cek untuk kolom yang headernya 0,975. Jadi kolom ketiga ya, 1, 2, 3, 0,975. Degree of freedom-nya 9. Kalian cek, didapat berapa? Nilainya? 2,7. 2,7. Iya, 2,7. Oke, jadi kita dapat nih, ini namanya chi-square left-nya 2,7. Sekarang sisi kanannya juga ditanya ya, 0,025 in the right tail. Berarti yang ini sudah kita langsung gunakan 0,025 in the right of the critical value. Berapa hasilnya? Dapat 19,023? Dapat, Pak. Ya. Jadi kita sudah punya 2 critical value dalam chi-square. Jadi untuk chi-square kita harus cari dua-duanya, berbeda dengan Z ya. Tinggal kita tambahkan positif atau negatif. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian for a sample of 10 values taken from a normally distributed population, chi-square statistic has a 0.95 probability of falling between the chi-square critical value 0,27 sampai 19,23. Nah, kemudian untuk menyusun confidence interval dari variance, maka kita harus tahu point estimate variance, yaitu S kuadrat. Sementara untuk standar deviasi, berarti kita harus tahu standar deviasi sampel atau S. Ya, jadi walaupun S ini adalah estimator yang bias, tetapi biasnya itu tidak terlalu besar, sehingga masih bisa digunakan sebagai estimator yang baik, gitu ya. Nah, inilah confidence interval untuk variance. Jadi N-1 S kuadrat dibagi chi-square right lebih kecil daripada sigma kuadrat lebih kecil daripada N-1 kali S kuadrat dibagi chi-square left. Jadi ini dibalik ya, kalian jangan sampai keliru. Jadi ininya dibalik. Yang di sebelah kiri kita gunakan R, yang di sebelah kanan kita gunakan left. Kita langsung aja lihat contohnya. Sini, the proper operation of typical home appliance requires
voltage level that do not vary much. Jadi kan untuk alat-alat elektronik di rumah itu kan harusnya butuh tegangan yang stabil ya, voltase yang stabil. Ingin dicek apakah memang tegangan di rumah, suatu rumah itu stabil atau tidak. Nah, ini seorang peneliti mengecek besaran deviasi dari 10 hari yang berbeda. 10 hari yang berbeda, ingin dicek deviasi dari voltase di rumahnya. Didapat standar deviasinya sebesar 0,15 volt. Use the sample data to construct 95% confidence interval estimate of standard deviation of all voltage level. Jadi apa dulu nih yang kita cari? Chi-square ya? Ya, chi-square-nya. Dari 95 confidence level, maka kita punya alpha 0,05. Alpha per 2-nya 0,025, gitu ya. Sehingga kita bisa hitung dengan alpha per 2 0,025, degree freedom-nya 9. Gitu. Jadi masih sama dengan yang sebelumnya, kita sudah bisa gunakan nilainya yaitu 2,7 dan 19,023. Masukkan ke dalam formula confidence interval seperti ini. Maka untuk yang kiri kita gunakan chi-square right yang 19,023. Sementara yang di kanan kita gunakan chi-square left yang 2,7. Jangan sampai terbalik. Oke. Didapat hasilnya 0,1 sampai 0,27. Gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar confidence interval, pasti kita belajar menghitung sample size. Nah, di sini juga kita akan menghitung sample size untuk parameter variance ya. Tetapi di sini ada informasi bahwa the procedure for finding the sample size necessary to estimate sigma quadrat are much more complex than the procedure given earlier. Jadi ini lebih kompleks dan harus menggunakan perhitungan kalkulasi atau komputasi gitu ya. Tapi kita juga punya acuan tabel untuk menentukan jumlah sampel minimum. Ya, jadi perhitungan-perhitungan sampel yang sudah kita lakukan itu adalah sampel minimum ya. Boleh lebih banyak. Gitu, tidak boleh lebih sedikit. Jadi di sini kita punya ini untuk variance, yang sebelah kiri untuk variance, yang sebelah kanan untuk standar deviasi. Untuk yang atas itu confidence level 95%, untuk yang bawah itu confidence level 99%. Gitu ya. Nah, ini tingkat keyakinannya lebih tinggi. Untuk punya tingkat keyakinan yang lebih tinggi, otomatis kita harus ambil data sampel yang lebih banyak gitu ya. Kalian bisa lihat di sini perbandingannya, kalau 95% 77.000, kalau 99% 133.000. Semuanya berada pada level yang lebih besar. Ya. Misalkan di sini, we want to estimate standard deviation sigma. Ya, standard deviation sigma of all voltage level in the home. We want to be 95% confident that our estimate is within 20% of true value of sigma. How large should the sample be? Assume that the population is normally distributed. Jadi di sini kita sudah bisa lihat langsung dengan menggunakan tabel 95% within 20% of true value of sigma. Jadi kita lihat di sini 95%
sigma ya 95% within 20% sini. Jadi sampel yang dibutuhkan minimal 48 gitu ya. Benar ya, 48. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pertemuan kali ini. Silakan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Kalau nggak ada, saya yang tanya deh, gitu ya. Almalia ada Almalia. Almalia ada? Nggak ada ya Almalia ya. Oke. Devian ada Devian. Devian ada? Nggak ada ya. Oke. Gail ada Gail. Ada, Pak. Ada. Oke Gail. Saya mau tahu gimana caranya kita menghitung confidence interval ketika kita tidak perbedaannya ketika kita mengetahui standar deviasi populasi dan ketika kita tidak mengetahui standar deviasi populasi. Bisa ceritakan? Bisa jelaskan? Gimana Gail? Arif bisa bantu Arif. Arif ada Arif.
Ari, ada Ari. Ada Pak. Ari ada. Ada Pak. Ya, Ari, gimana Ari? Eh, Untuk menghitung confidence interval jika sigma diketahui dan jika sigma tidak diketahui. izin Pak, kalau deviasinya diketahui itu pakai yang z-score. Terus kalau nggak diketahui yang pakai t-student tadi, gitu ya Pak? Ya, jadi pakai z-score kalau sigmanya diketahui. Persamaannya antara z-score dengan student T. Apa perbedaannya Ari? Apa persamaannya Ari? Sama-sama bentuknya itu bell shape gitu Pak. Sama-sama apa? Kalau meannya sama-sama 0, bisa nggak Pak? Ini sama-sama 0 ya. Ada lagi? Bentuknya itu bell shape gitu ya Pak? Ya, Berbentuk lonceng. sama-sama bell shape. Bentuknya sama-sama bell shape. Oke. Ya, oke, makasih Ari. Coba Aulan, ada Aulan? Ada Pak. Oke, Aulan. Kalau tadi kan persamaannya ya. Kalau perbedaannya gimana? Apa yang bisa kamu identifikasi? Perbedaan antara z-score dengan student T. Kalau yang z-score tadi pakai standar deviasi populasi pakai z. Terus kalau yang T pakainya S. Itu apa? Tadi ya. Kalau nggak diketahui, pakai yang diketahui itu kan pakainya yang Z. Yang nggak diketahui apanya nih? Standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel, coba gimana maksudnya?
Kalau student standar deviasi, kalau tes student standar deviasinya lebih dari 1, distribusi normal standar deviasi 1, gitu Pak. Jadi kalau student T, dia variasi deviasinya lebih lebar, sehingga standar deviasinya lebih besar daripada 1. Itu ya. Ya. Terus selanjutnya apa lagi tadi? Kalau student T, maka itu kita gunakan karena kita tidak tahu standar deviasi populasinya. Gitu ya. Jadi kalau standar deviasi populasi diketahui, gunakanlah Z. Gitu. Oke, makasih Aulan ya tadi ya. Baik, Pak. Coba. Tirta, ada Tirta? Ada, Pak. Ada. Coba Tirta, bagaimana kita menghitung jumlah sampel untuk populasi, untuk rata-rata populasi, jumlah sampel untuk menghitung confidence interval rata-rata populasi ketika sigmanya diketahui. Bisa diulangi, Pak, pertanyaannya? Ya, jadi bagaimana kita menghitung jumlah sampel ketika kita ingin mengetahui confidence interval populasi rata-rata populasi pada saat sigmanya diketahui. Gimana cara menghitung jumlah sampelnya? Kalau dari rumusnya itu, R-nya itu sama dengan Z alfa per 2 dikalikan sama standar deviasinya, standar deviasi untuk populasi, dibagi E atau margin of error-nya, terus dipangkatin 2. Gitu, Pak? Ya. Jadi kita gunakan sigma ya? Iya. Bedanya apa kalau ketika standar deviasi tidak diketahui? Kalau nggak diketahui, mungkin bisa pakai range rule of thumb itu ya, Pak? Yang range per 4. Tapi itu kayak aproksimasi gitu sih. Ketika tidak diketahui standar deviasinya, gimana cara menghitung jumlah sampelnya? Ada 3 cara itu ya, Pak? Ya, ada 3 cara. Ya, yang pertama itu kita menggunakan range rule of thumb, di mana standar deviasinya itu approximately range sama dengan range per 4. Oke. Kemudian yang kedua? Terus yang kedua, kita menggunakan sampel standar deviasinya itu sebagai si mu.
untuk standar deviasinya si populasi. Ya. Itu gunakan Lalu standar yang deviasi ketiga, sampel. ya, Yang sebagai ketiga gimana? yang ketiga itu ini dengan menggunakan apa sih studi yang udah dilakuin gitu sebelumnya. Kita Hasil dari take it for granted, kita ambil ya, standar kita deviasi ambil, yang sudah pernah ada yang dilakukan ya, dari yang sudah pernah ada. penelitian lain. Iya, Pak. Oke. Ya, makasih Tirta. Ya, sama-sama, Pak. Ya, itu sedikit supaya kita lebih mematangkan pemahaman ya. Kemudian supaya kalian terbiasa mengerjakan soal, kalian silakan cek Google Classroom-nya. Saya sudah post tugas untuk mingguan kalian. Nah, di situ kalian silakan coba kerjakan gitu ya. Dan dikumpulkan, kalian bisa cek deadline-nya. Tapi kalau mau kalian bahas juga masih bisa, ya masih ada sekitar 20 menit lagi kalau ada yang ingin kalian bahas. Gitu ya. Sudah ada di Google Classroom kalian? Coba dicek. Udah ya? Sudah, Pak. Ya, coba itu dikerjakan. Oke, dari kalian nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini Zoom-nya boleh kita cukupkan sampai sini dulu. Tapi kalau misalkan ada yang mau dibahas, masih ada 20 menit lagi, kita bisa lanjutkan di Telegram. Gitu ya. Tapi intinya silakan kalian teruskan untuk mengerjakan tugas yang sudah saya post tadi dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Oke? Semuanya cukup jelas ya? Yes, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, ini semua sehat semua nih? 30 orang? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Oke. Semoga kalian sehat semua, kemudian tetap rajin belajar gitu ya. Kerjakan tugas-tugasnya supaya kalian lebih paham. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Saya close ya. Ya, Pak.